Dan anak muda, Anda pemilik masa depan. Pemilu bukan tentang masa lalu. Pemilu bukan tentang yang kemarin. Pemilu Pilpres adalah tentang masa depan. Jangan biarkan keputusan tentang masa depan diambil oleh orang lain. Anak muda, ambil keputusan, tentukan masa depan lewat pemilu dan Pilpres 2024. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Desak Anies lahir dari rasa jenuh atas adanya praktek-praktek politik di setiap pemilihan presiden khususnya yang kita merasa prosesnya ini berjalan tanpa substansi yang kuat. Siapa sih yang berani karena itu cara orang langsung sama masyarakatnya? Nggak ada berani kan? Nggak ada orang nyali. Mereka beraninya cuma di belakang doang, nggak ada orang nyali untuk ngomong gitu, itu nggak ada. Indonesia forever, Wakanda no more. Gitu. Dan itu cukup viral. Kemudian itu sangat catchy. Perlawanan yang kuat ada pada rakyat itu sendiri. Bagaimana caranya biar rakyat melawan? Dengan pendidikan politiknya. Anies menjelaskan kinerjanya di DKI Jakarta, Ganjar menjelaskan kinerja di DKI menjelaskan kinerjanya Jokowi. Ya Allah, aduh. Bersama koalisi Indonesia Maju. Tumat sih ini, terlalu memberikan harapan palsu sih. Halo guys, aku habis ini mau ke Desak Anies, Surabaya. Dan keluar dari apartemen mau ke Desak Anies, dan jujur aku deg-degan dan excited di satu yang sama karena aku pengen banget bisa nanya langsung ke Pak Anies dan berdiskusi serta berdialog. Sekaligus mengucapkan terima kasih ya ke beliau untuk membawa hal baru di politik Indonesia. So, alhasil aku nggak tahu kenapa aku ngelakuin ini, tapi moga aja ya Allah ngizinin aku buat bertanya langsung ke Pak Anies. Kalau enggak pun aku udah seneng banget bisa ikuti Desak Anies. So, ditunggu ya guys, jangan lupa. Dadah.
Pak. Sore. Hari ini merupakan hari pertama pendaftaran Capres-Cawapres Pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU, Idam Holik mengatakan pihaknya membatasi jumlah pendukung maupun simpatisan yang mengantarkan pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres mendaftar ke KPU. KPU mempersilakan pengurus utama partai politik atau gabungan partai politik beserta pasangan Capres-Cawapres atau istri atau keluarga mengantarkan mendaftar. Terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum yang telah menyambut, membantu menyiapkan proses pendaftaran pagi ini sehingga berjalan dengan amat lancar. Sebuah awalan yang sangat baik yang menggambarkan kinerja profesional dari KPU kita sekarang ini. Jadi pada saat menjelang Pilpres, belum ada pasangan calon, dan memang Mas Anies pada saat itu sudah dicalonkan oleh Partai Nasdem, akhirnya kita muncul beberapa teman-teman komunitas simpul yang memang ingin membantu Mas Anies dengan sukarela. Mereka punya inisiatif masing-masing, dan mereka mau bantu, dan akhirnya kita kumpulkan jadi satu. Mereka orang-orang yang luar biasa, teman-teman yang tidak bertanya nantinya akan jadi apa, nantinya akan mendapat apa, enggak. Yang mereka tanya cuma satu, apa yang bisa saya bantu untuk bisa menjadikan Mas Anies presiden dan untuk bisa merubah konsep dari Pilpres kali ini. Dan akhirnya teman-teman dari Ubah Barang mencari formulasi khusus bagaimana caranya kita punya konsep untuk bisa ikut serta dalam Pilpres, membantu Mas Anies, tapi tidak hanya hura-hura, tidak hanya sekedar untuk bisa bikin acara, tapi kita pengen bikin suatu gerakan, suatu pendidikan politik untuk anak-anak muda. Dan akhirnya konsep tersebut kita godok, bahas bersama-sama dengan teman-teman yang lain, dan muncullah akhirnya konsep dari Desak Anies. Walaupun memang sebelumnya pernah ada satu hal yang mirip yang memang menginspirasi kita juga, yaitu dulu pernah ada mengadili Anies pada saat Pak Anies ikut konvensi calon presiden di tahun 2013 pada saat itu. Kalau melihat lagi ini, apa yang dirasakan Bang Abdur dan Bang Semi? Waduh, cukup emosional ya. Ya bangga pernah menjadi bagian dari perubahan. Bahwa kita pernah mengusahakan suatu hal yang bisa jadi catatan sejarah. Mudah-mudahan yang hadir ini jadi orang-orang yang punya semangat, punya rasa percaya bahwa nanti kita mulai lagi. Jadi kita pengen kita melihat Mas Anies ini adalah sosok orang yang pada saat itu, kita lahir di 2003 akhir, kita melihat bahwa Mas Anies ini banyak sekali diserang oleh isu-isu fitnah, serangan-serangan yang tidak berdasar dan akan sulit terjawab selama ini. Karena mungkin di kalangan anak muda tersendiri sudah banyak yang mengakar tentang persepsi negatif yang ada di Mas Anies.
Mas Anies pernah menjawab, tapi tidak secara mendalam dan tidak langsung ke hadapan anak muda. Akhirnya kita melihat banyak sekali orang-orang yang sudah punya persepsi tersebut sangat kuat dalam dirinya. Ini yang harus disadarkan. Dan konsep Desak Anies akhirnya kita meminta untuk mereka hadir, orang-orang yang selama ini nyinyir, selama ini juga memandang Mas Anies dari sisi yang negatif. Kami undang mereka untuk bisa bertanya langsung, mendesak Mas Anies. Apapun yang mereka ragukan, apapun yang mau mereka klarifikasi, apapun yang mereka masih pandang negatif tentang seorang Anies Baswedan, bisa langsung ditanya face to face, dan bahkan setelah Mas Anies menjawab bisa kembali bertanya. Nah itu kan juga menjadi beban berat gitu. Nah itu di Desak Anies menjadi satu momentum untuk klarifikasi Mas Anies sendiri nggak? Iya, kami tidak mengatur pertanyaan, tidak menyarankan pertanyaan, dan tidak melarang adanya pertanyaan. Tapi memang ada aturan. Aturannya ya tidak boleh pertanyaan yang tertutup. Saya orang yang bisa dibilang sangat tidak peduli sama apa yang terjadi gitu. Apa yang terjadi di lingkungan saya, negara saya, apapun fenomenanya pun saya nggak peduli sekali. Sampai akhirnya tahu nih kan calon-calonnya siapa aja. Oh ada calon 1, calon 2, calon 3 gitu kan. Ya saya cuma menjalankan aja ya sebagai warga negara buat memilih. Alhasil kan tetap mencari tahu. Oh nih yang 1 ngapain sih? Mau ngapain sih? Gitu. Yang 2 mau ngapain? Gitu. Yang 3 mau ngapain? Gitu kan. Dan sampai satu momen saya mendengar soal Desak Anies. Pas waktu itu Desak Anies, lupa saya Jogja apa di mana gitu. Saya tonton pas waktu itu. Saya lihat, ih berani juga ya nyalinya gitu, ngobrol sama orang langsung. Gitu. Ketemu pas-pasan di tengah terus ditanyakin. Aku bisa ngerasain orang-orang itu dengan rasa ingin bertanyanya juga itu tuh kerasa banget saat ngelewatin turun gitu. Mungkin mereka lagi nanti-nantiin ya kita ngomongin apa gitu, aku mau ngomongin apa, mungkin itu bisa dirasain sih. Berani ya. Jawabannya pun saya nggak bilang jawaban Pak Anies itu selalu benar atau apa di Desaknya enggak. Tapi yang saya lihat di fenomena Desak Anies saat itu adalah seorang yang punya nyali gitu ya, punya berani nyali dan ingin, ayo silakan uji saya, kualitas saya. Dan itu yang berhasil membuat orang yang seperti saya yang nggak peduli gitu ya, penasaran. Jadi motivasi paling terbesar untuk datang ke Desak Anies Surabaya adalah karena rasa penasarannya itu. Dan saat tahu ya Desak Anies Surabaya bakal ada tuh, langsung tuh isi Google Form kan, disuruh isi tiket dulu ya. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung. Baik.
Kalau untuk termakan enggak ya, karena aku bukan tipe orang yang langsung menelan mentah-mentah informasi. Aku juga misalnya timnya atau dari orang yang mengeluarkan kebijakan A atau tentang keinginan mereka melakukan A, juga aku melakukan riset dulu. Visi misi dari partainya atau kandidatnya atau calonnya, ya. Lebih maju lagi media sosial yang terlepas dari sekat-sekat birokrasi pers, redaksi pers. Jadi kadang-kadang nggak ada bedanya antara yang sudah berpendidikan tinggi dengan yang rendah gara-gara media sosial. Karena media sosial ini mampu mengeksploitasi, mengkapitalisasi pikiran-pikiran itu menjadi satu kekuatan. Kalau dulu kan aku cuman sebatas tahu politiknya ya udah sebagai pemilih aja, tapi kalau untuk sekarang kan karena memang udah kuliah dan ya memang baru 2 semester sih, tapi kan memang sedikit banyak belajar lah tentang politik-politik. Sebelum dan setelah aku ikut politik praktis, mungkin aku melihat perbedaan bagaimana cara aku menyampaikan pendapat dan lain-lain sih Kak. Sehat, waras. Sehat. Teman-teman pelajar boleh angkat tangan dan mahasiswa. Wih, Pak itu Pak di belakang. Aku berangkat ke Banyuwangi, lalu di situ aku banyak nge-set up tentang lokasinya, lalu juga peta-peta kayak ya seperti tenda, bangku, dan lain-lain. Jadi aku membantu men-set up dengan Mas Ari dan teman-teman yang lain. Sebenarnya kalau untuk izin, untuk izinnya baru ke orang tua sih ya. Karena kan aku juga ngelihat juga nih peraturan gimana sih sebenarnya kalau anak sekolah tuh ikut-ikut aktif di politik seperti itu kan ya. Dan aku rasa nggak ada peraturan yang aku langgar. Jadi ya itu pure bener abis sekolah sih sebenarnya. Jadi setelah lagi jam istirahat kalau nggak salah aku diskusi sama temen. Kayak seru nih ya kalau kita ikut politik langsung nih, anak SMA gitu loh. Bagaimana fasilitas kesehatan di sana itu dipenuhi? Kami merasakan seperti Bapak. Kenapa? Jakarta itu kota yang punya kepulauan. Disitulah aku memutuskan untuk memilih pasangan Anies Muhaimin pada saat itu. Jadi aku masuk deh ke ikut desak Aniesnya dan lain-lain. Menurut aku dengan anak SMA mendapatkan kesempatan seperti ini, it's a big opportunity. Di beberapa teman aku, entah itu teman sekolah, teman main, dan lain-lain, itu masih banyak swing voters, Mas. Jadi sebenarnya desak Anies ini membantu mereka dalam menentukan pilihan. Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Ini adalah desak pertama kali di Kampung Nelayan. Siap. Insya Allah membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Terima kasih buat semua yang hadir. Dan salam untuk keluarga, salam untuk warga semuanya. Insya Allah perjumpaan ini bukan yang terakhir. Suatu saat kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Desak Anies ini merupakan sebuah acara yang dibuat oleh Ubah Bareng. Apa sih Ubah Bareng? Yaitu merupakan gerakan anak muda kreatif yang percaya bahwa perubahan itu harus dibawa bareng-bareng. Bareng-bareng teman-teman. Kayak kita semua yang ada di sini, siapa di sini yang menginginkan perubahan? Saya mendesak kepada Pak Anies, Mbak, supaya mempermudah cari surat kontrol semudah-mudahnya, kalau perlu nggak usah langsung
Itu aja nggak usah dari dokter pribadi ke ini ke ini. Jangan. Bener. Wong mlaku wis rekoso kok diingel-ngel. Bener. Tepuk tangan. Itu nggih. Sebenarnya kalau kita ngomongin demokrasi hari ini, yang kurang itu adalah proses deliberatifnya. Proses deliberatif ini kan hadir dari ruang publik ya. Ruang publik ini mesti diisi pembicaraan terkait politik, demokrasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Ketika ruangnya itu ditutup gitu ya, maka dari itu partisipasi akan rendah gitu. Kami dari Ubah Bareng sebenarnya melihat itu, bagaimana sebenarnya proses deliberatif itu harus dibuka. Demokrasi ini udah nggak bisa ditutup-tutupin. Ini pertanda bahwa demokrasi sedang dilucuti. Bila demokrasi itu minimal tiga. Satu, adanya oposisi. Dua, adanya kebebasan berbicara. Tiga, adanya pemilu yang bebas. Maka kita menyaksikan kebebasan berbicara, kita mengalami penurunan yang luar biasa. Kalau tidak ada penurunan, tidak ada kaos-kaos bertuliskan Wakanda Nomor Indonesia Forever. Nah. Dampak tidak terhitungnya adalah proses politik yang membaik. Ini bagian dari partisipasi menurut saya pribadi gitu ya, yang akhirnya semua bisa merasakan, nggak hanya satu tokoh Anies Baswedan saja. Ya, memang dari adanya atau lahirnya Desak Anies, kami memilih proses politik yang partisipatif. Secara metode, kami mendorong tokoh untuk bicara di ruang publik gitu. Ruang publik ini ruang yang tidak terbatas gitu. Siapapun bisa akses, siapapun bisa nanya, bahkan siapapun bisa ngerecokin. Ketika masyarakat dimobilisasi dengan pendidikan politik, ini menjadi satu kekuatan, satu alat, satu senjata yang tidak bisa terkalahkan oleh kekuasaan manapun sebenarnya. Kadang banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah sebagai new social movement. Tapi orang kadang lupa kalau new social movement itu harusnya lahir dari secara organik dan lahir dari keresahan sosial. Di sisi yang lain, Desak Anies ini merupakan produk dari politik elektoral. Solidaritas digital ini sangat cepat hadir tapi cepat rubuh lagi. Itu bukan hanya domestik tapi juga global. Sosial media karena digital, mereka tidak punya ikatan emosi yang begitu besar. Ruang antara digital dan nyata itu melahirkan kontrol baru dan itu tidak pernah dilihat banyak oleh orang. Bahwa Desak Anies mau bagaimanapun, dia adalah produk elektoral dan dia pasti akan menempatkan Anies atau kandidatnya menjadi highlight utama daripada pertanyaannya. Menariknya, justru saya melihat Desak Anies ini adalah titik temu antara aktivis PKS dengan aktivis PKB di mahasiswanya. Sebenarnya momentum Desak Anies viral itu berbarengan dengan momentum 02 dengan kegemoyannya. Jadi sebelum Desak Anies tumbuh viral itu dulu tuh sebenarnya. Dibarengi dengan gemoy, akhirnya tren gemoy itu meningkat juga, tapi dibarengi dengan tren Desak Anies. Beberapa hari kemudian tuh Desak Anies yang leading gitu ya dalam konstelasi digitalnya, kira-kira gitu. Akan mengikuti karena nggak bisa partisipasi itu dipaksakan. Nah, jatuhnya mobilisasi lagi gitu. Dan ketika mobilisasi sebenarnya orang itu aja. Kita sedang tidak menambah personil atau orang yang akan memilih kita ketika itu dimobilisasi. Makanya narasi organik jadi penting dalam setiap agenda Desak Anies. Sebenarnya dilihat dari antusias gitu ya, antusias masyarakat yang hampir setiap hari di Pilpres itu membicarakan Desak Anies sebenarnya.
kalau ngelihat trennya, beberapa data juga bisa dikutip dari Drone Emprit itu ya. Mas Ismail Fahmi itu menyatakan bahwa tren gimmick gemoy dengan gimmick desak Anies, gitu, sama-sama gimmick lah kita katakan seperti itu, atau politainmentnya, ini desak Anies tuh secara organik tuh. Kalau ngelihat analisisnya Drone Emprit memang nggak ada jaring yang memobilisasi data medianya gitu. Beda banget. Dan ini sampai 2 billion. Ini adalah lihat tren percakapan tentang desak Anies. Ada desak Anies kan berapa kali? Ini pertama kali muncul, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kalau kita lihat setiap momen ada desak Anies menimbulkan gelombang percakapan tinggi. Ini adalah gemoy. Saya bandingkan dengan gemoy. Gemoy kan tinggi ya. Gemoy tinggi dan selalu tinggi. Tapi pada saat desak Anies muncul, terutamanya di Twitter, ini berhasil mengalahkan gemoy. Ya. Ini bisa dilihat dengan gerakan desak Anies, ada acara kayak semacam town hall kayak gitu ya. Kemudian diamplifikasi media di media sosial, terutama yang di Twitter, cukup tinggi ini. Ya. Begitu tidak ada acara desak Anies, gemoynya tinggi. Begitu ada acara desak Anies, dekasinya tinggi. Jadi bisa dikatakan memang desak Anies merupakan gerakan yang brilian, sebetulnya cukup efektif untuk menaikkan volume percakapan terkait Anies Baswedan secara positif, gitu, khususnya di media sosial Twitter. Jadi ciri yang saya lihat di situ ada idealisme yang luar biasa kuat di kalangan pendukungnya itu. Emosional jelas, saya kira semua menggunakan sisi emosional, termasuk juga adanya Anies Bubble itu kan sisi emosionalnya kan ada, dianggap sebagai abah gitu, anak abah. Ini kan emosi kan, ya, penggunaan istilah anak abah itu adalah anak-anak ideologis dari Anies Baswedan. Ya, ini sesuatu yang menarik. Bagaimana mereka dengan bangga, dengan senang menjadi anak-anak ideologisnya Anies Baswedan yang mereka punya gagasan, ya kan, untuk perubahan Indonesia di situ. Udah hampir jam 11 nih. Teman-teman, makasih udah nemenin. Ini pemanasan, walaupun cuma setengah jam, tapi ini breaking my record. Tanggal 28 Desember 2023, saya pertama kali live TikTok. Oke, mudah-mudahan kita pengalaman baru, dan kalau di perjalanan berikutnya saya akan bikin gini dah, sambil ngobrol, sambil dengarkan usulan, dan mungkin ya next time saya akan beri kesempatan untuk tanya aja seperti desak Anies, jadi kita bisa sambil ngobrol di sini. Oke teman-teman, selamat malam. Kalau kita bicara soal jaringan ya hampir seluruh Indonesia ada ya, Sumatera, ya, Kalimantan, Jawa, tapi terutama memang Jawa yang menjadi epicenternya. Kita bisa lihat juga dari kegiatan acara desak Anies, beberapa kali kan juga ada di Jawa kan, kemudian begitu ada di luar Jawa beberapa kali, lalu rame di sana. Desak Anies sesuatu yang brilian, ya, dan itu saya lihat bukan hanya oleh timnya Anies saja, tapi banyak mereka mau menjadi volunteer, ya. Anak-anak muda mau jadi volunteer di masing-masing sekolah, di masing-masing tempat, itu ada volunteernya. Mereka untuk menggerakkan orang mau datang, mau bertanya, dan lain-lain. Ditambah dengan terutama ini, muncul berikutnya Anies Bubble. Jadi mereka turut meramaikan. Sebenarnya ini sih bermula dari banyak tweet-tweet yang viral soal Pak Anies itu lagi live di TikTok, terus itu kesannya kayak lagi di Weverse. Jadi Weverse itu aplikasi untuk semacam ngobrol sama pengguna gitu ya, tapi dia nge-live gitu. Dan orang-orang banyak yang ngelihat Pak Anies tuh kayak idol K-pop gitu, sebagai bercandaan gitu sih. Dan saya sebagai Gen Z yang ikut-ikut sama karena lagi viral ya, saya ikut-ikut aja gitu. Kayaknya jarang orang yang bahas Pak Anies gitu ya di Twitter saat itu. Jadi saya mulailah buat Anies Bubble ini dengan tujuan ngikutin apa yang sedang viral aja gitu. Gitu sih. Dan postingan tweet pertama itu saya bilang akun ini dedicated to Pak Anies gitu. Sebagai presiden Indonesia, semacam kayak gitulah, lebay lah gitu kan. Itu pertama. Terus yang kedua itu soal live beliau. Jadi live yang dia lakukan di
bahasa TikTok ya, saya translate gitu kan. Nggak ada yang mendorong saya pertama, dan kedua mungkin dorongan itu sendiri itu dari jadi kalau misalnya Pak Anies nge-live di TikTok, itu kadang saya kayak nggak download TikTok, jadi yang ngasih tahu itu dari orang-orang yang nge-DM saya. Kayak misalnya, Bel, Pak Anies live gitu, banyak tuh yang nge-DM saya kan. Terus, oh lagi live, oke saya posting. Dan kadang tuh ada juga orang-orang yang banyak sih sebenarnya yang request video ini, tapi kan saya nggak bisa nge-posting gitu kan ya. Jadi kalau ketemu dengan orang yang ngeremehin, jangan buru-buru merasa down. Jalan aja dan bilang aja pada diri sendiri, dia boleh ngeremehin diriku, tapi aku tidak akan pernah meremehkan diriku sendiri. Bisa aja orang mengatakan negatif tentang diriku, tapi aku tidak akan pernah mengatakan negatif tentang diriku. Banyak hal positif yang aku bisa kerjakan, banyak hal positif yang aku akan terus kerjakan. Dan biarkan satu saat mereka yang meremehkan nantinya akan menghormati apa yang aku kerjakan. Jadi biar orang tuh nggak lihat dari viralitasnya aja kalau Pak Anies ini nge-live di TikTok, habis itu ngelucu atau semacamnya, tapi juga dia punya visi misi sebagai kandidat presiden. Dulu saya lihat dia sebagai akun meme gitu ya. Tapi mungkin orang-orang tidak melihat seperti itu, kan pandangan orang kan kita nggak tahu juga ya. Jadi ada orang yang seriusin, atau yang awalnya saya kira ini sebagai biar anak muda tuh jadi tahu soal politik, tapi malah diseriusin Pak Anies jadi seorang idol K-pop, kan saya nggak tahu, jadi bukan itu ya. Kalau kita bicara tentang media sosial, kita bicara tentang demografi dari pengguna media sosial itu sendiri. Dan kita lihat memang kalau dari semua platform, terutama kalau kita bicara Anies, itu kan banyak di Twitter ya. Hanya 20 juta lah pengguna Twitter di situ. Dan paling banyak Jakarta. Jadi pengguna Twitter, media sosial yang lain, paling banyak itu Jakarta. Di daerah Jawa ya, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, kayak gitu. Kemudian baru daerah-daerah yang lain. Dan kalau kita lihat tuh isu-isu nasional, rata-rata seperti itu. Jadi saya nggak melihat ada sesuatu yang unik dan spesifik di sini. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies, waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Setelah debat ini yang muncul apa? Ini percakapan di Twitter, ketika kita lihat di TikTok berbeda. Yaitu soal sopan santun, soal gesture, soal bagaimana menjadi orang timur, menghargai orang lain ya. Bagaimana Anies dikatakan kurang menghargai Prabowo gitu. Dan itu ketika diulang-ulang terus di TikTok, itu yang persepsi yang muncul. Warga TikTok yang tadi kan pas di debat yang pertama, Anies belum muncul di TikTok. Yang berjaya di sana siapa? Prabowo. Sehingga narasi-narasi yang pro Prabowo, yang kontra Anies itu banyak mewarnai di TikTok gitu. Karena Anies nggak muncul di sana. Dan yang muncul di TikTok jelas hal yang sifatnya negatif. Teman-teman, ada satu yang menarik perhatian saya, teman yang ada di tribun atas, Mbak yang dari tadi bawa buku. Boleh turun Mbak untuk menyampaikan satu pertanyaan langsung, kita cepet aja. Rame Mas, sudah rame. Di DWL itu rame, jadi orang udah pada nunggu di situ. Padahal saya datang itu lebih awal loh. Kalau nggak salah itu gate dibuka jam 5 atau jam 6, saya tuh datang di 1 jam sebelumnya gitu. Dan udah rame, udah rame di situ. Ya udah saya ikut antri aja sama orang-orang di situ, antri duduk, nggak antri duduk, antri berdiri sama rame sambil mikir gitu kayak gila ya bisa buat orang mau ke sini padahal ini cuma politik kan. Butuh pemimpin demokratis.
bukan memberi makan gratis. Saya terus terang pas waktu di Desa Kadis tuh nyari tahu soal itu sebenarnya. Jadi kayak penasaran, ini ada nggak ya nanya gitu kan? Ada nggak ya kayak misalnya disuruh nanya? Enggak, Mas. Itu kita rebutan emang nanya. Di Desa Kadis Surabaya itu yang memang saya lihat adalah orang-orang tuh rebutan untuk bertanya, rebutan untuk berdialog. Terus terang ya, saya nggak tahu di belakangnya ternyata mungkin ada atau enggak, tapi terus terang selama saya mengalami experience di Desa Kadis nggak ada. Banyak sekali hal yang menyentuh, yang bisa dibilang dramatisasi, dan itu memang sangat kebetulan. Seperti waktu di tema perempuan. Pada saat itu bagaimana perlindungan pekerja migran, pekerja perempuan Indonesia. Bagaimana satu orang anak mantan pekerja migran yang ibunya kerja di luar dan dia mengutarakan keresahannya dan permasalahan selama ini. Dan pada saat itu kita di akhir segmen itu ada beberapa orang lah kita ajak maju ke depan untuk bisa bertanya langsung. Akibat tidak disahkannya RUU ini mengakibatkan 10 juta pekerja rumah tangga bekerja tanpa perlindungan dari payung hukum. Berdasarkan data dari Jala PRT, setiap tahunnya ada 600 aduan dari pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan, dan diantaranya adalah human trafficking. Semangat, ayo kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dinda. Karena pengesahan RUU ini ada masalah tentang bias gender, lalu perbedaan kelas sosial, dan juga relasi kekuasaan, sehingga banyak sekali kasus yang akhirnya berujung damai karena kekuasaan dari majikannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, seperti yang kita semua tahu, pengesahan RUU ini ada di tangan para pejabat, yang dimana mayoritas dari pejabat pasti mempekerjakan pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan. Bagaimana langkah yang akan Bapak ambil untuk menjamin hak-hak pekerja rumah tangga? Karena selama ini undang-undang ini ditunda selama 20 tahun karena tidak ada yang mewakilkan suara dari pekerja rumah tangga. Baik, terima kasih. Mantap, Dinda. Keren. Silakan Ibu. Saya ikut nangis. Sayang. Saya sendiri sebagai PRT, Pak. Saya di sini mewakili. Si anak ini bertanya sambil menangis haru gitu ya, berusaha sampai merinding. Ternyata pada saat dia bertanya tentang keresahan ibunya yang menjadi pekerja migran, di sebelah dia itu berdiri seorang ibu yang juga pekerja migran. Saat dia menyampaikan keresahannya itu, si ibu bilang, "Nak, ibu juga pekerja migran, kita sama. Saya tahu banget keresahan yang kamu alami." Dan dia berpelukan dan di situ nangis, dan itu semua orang yang ada di situ nangis. Betapa pilunya perjuangan mereka. Bagaimana dari sisi seorang anak yang ibunya menjadi korban, yang sampai keluarga jadi korban, dan si korban walaupun dari keluarga yang lain, tapi ternyata ini menjadi keresahan yang masif di Indonesia. Dan hal itu banyak sekali terjadi di beberapa tempat gitu ya. Termasuk bagaimana kita di Banyuwangi yang memang ada nelayan harus 12 jam berlayar untuk bisa datang ke Desa Kadis dan lain-lain. Yuk duduk, mau aku bantuin? Sini sayang. Ada beberapa prinsip. Prinsipnya adalah perlindungan dan keadilan. Dan saya boleh ceritakan, Gus Imin ketika menjadi Menteri Tenaga Kerja, dia yang memutuskan untuk menghentikan pengiriman PRT ke negara yang di situ ada problem perlindungan pada pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Jadi Gus Imin pun punya rekam jejak nih dalam urusan perlindungan pekerja rumah tangga. Ya, jadi ada salah satu kota yang kita nggak jadi live. Kenapa? Karena saat di sana
Ini mobil Pak Anies nih udah kedengeran lah mau nyampe ke lokasi. Udah siap-siap untuk turun mobil. Pas kita lihat ke operatornya yang mengoperate live streamnya, dia ternyata lagi ngelihat YouTube tutorial untuk live stream. Akhirnya kita nggak live karena dia pun nggak ngerti cara jadiin itu acara live. Atas Mbak Nuwun Anies. Buat WA Group nanti seluruh kecamatan di Bantul Timur untuk UMKM yang istilahnya untuk juga tim suksesnya pemenangan Pak Anies pripun mohon izin. Kira-kira diizinkan ya WA Group istilahnya nanti jual beli ada masyarakat sekitar mereka ada yang jual ada yang beli di WA Group tersebut seperti itu. Nggak usah minta izin, jalan aja. Jalan aja, siap. Oke. Ya. Bismillah. Harus tuh, Bismillah. Pokoknya niat baik jalan aja. Insyaallah. Nanti kalau salah-salah minta maaf dan minta izin. Siap. Iya, minta maaf. Enggak salah-salah ya. Mantap. Akan disiapkan pusat sinema Jogja. Jadi Desak Anies Jogja itu sebenarnya dipersiapkan dengan waktu yang sangat mepet, kurang lebih mungkin H-3 sampai 4 hari. Dan memang rata-rata Desak Anies disiapkan dengan waktu yang sangat mepet. Akhirnya kita coba mencari lokasi terbaik di mana kita coba ekspektasikan ruang yang cukup besar, begitu. Nah, ada satu usulan dari teman-teman Jogja adalah pendopo Diponegoro. Semuanya berproses sampai akhirnya di lokasi tersebut kita coba mengetahui bagaimana prosedur administrasinya. Kebetulan saya sendiri yang hadir di sana, mulai dari perizinan, surat hitam di atas putih, bahkan sampai komitmen finansial sudah kita tuntaskan, bertemu dengan pengelolanya. Dan saya juga berkali-kali mengkonfirmasi, ini adalah kegiatan Desak Anies dan akan dihadiri oleh Anies Baswedan. Nah, dari pihak pengelola memang memberikan ancar-ancar bahwa satu, mohon maaf tidak boleh ada embel-embel partai politik. Akhirnya kita sepakati, ya sudah kita berproses. Teman-teman tentu sangat semangat karena ya alhamdulillah ada tempat yang cukup baik, kemudian juga di tengah kota dan prosesnya relatif aman di awal. Kemudian berproses sampai H-1 kurang lebih jam 7.30 malam gitu, 7.30 malam kita lagi nurunin sound sama beberapa teman, tiba-tiba HP saya berdering, nyala, saya angkat, ternyata informasi dari pihak pengelola. Pihak pengelola kemudian menyampaikan, Mas Abror, ngapunten, izinnya tidak diberikan lagi. Bayangkan kita punya tanggung jawab kepada 4.000 pendaftar, punya tanggung jawab kepada Timnas yang sudah kita, dalam tanda petik, kita minta jadwalnya Pak Anies untuk hadir. Kita juga punya tanggung jawab ke ekspektasi relawan, teman-teman muda yang punya semangat. Itu tiba-tiba kita dihadapkan dengan situasi yang serba terbatas, informasinya terbatas. Ini rasanya ada tekanan dari otoritas, gitu. Dan saya, iya, dugaan kami dan rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan seperti itu. 12 Februari besok, rakyat Indonesia akan memilih kepada siapa kemenangan itu akan diberikan. Ternyata justru pendaftarnya bertambah sampai di angka 7.000 dalam kurang lebih 1 jam. Justru kami menganggap ini adalah dukungan kepada kami. Kita udah siap-siap untuk mengatakan Desak Anies Jogja di cancel gitu. Udah siap-siap karena mau di jam 11 malam. Kita akhirnya disambungi oleh salah satu pihak yang memang berkeinginan menghibahkan tempatnya gitu, jam 11 malam. Jam 11 malam dengan posisi beliau adalah seorang pengusaha, posisi ini bisa jadi mempengaruhi usahanya, bisa jadi punya konsekuensi. Tapi beliau justru mengatakan, saya tahu Desak Anies bukan forum politik yang mendukung fanatisme buta, silakan dipakai. Ya sudah, akhirnya dilaksanakan
Alhamdulillah sukses. Dan setiap menentukan wilayah atau titik, kami selalu koordinasi sebenarnya. Kenapa harus di titik itu gitu? Kenapa harus di titik A, titik B? Tiba-tiba udah di titik B diusir sama pemerintah pada waktu itu ya. Bukan sama pemerintah, izinnya tidak dikeluarkan lah, kira-kira gitu. Entah siapa yang menentukan, kami merasa ini ada semacam sabotase mungkin terlalu berlebihan, tapi memang ada ketakutan ya pemerintah setempat ketika kita sedang mengadakan agenda. Pada waktu itu kan sudah pergantian PJ setahu kami, jadi itu cukup sensitif gitu ya. Hari ini kita tuh harus menentukan one man one vote gitu. Buat apa ada slogan itu ketika prosesnya ditentukan oleh elit saja gitu. Maka dari itu dilempar tuh tokohnya ke publik, bicara sama publik, jangan cuma bicara sama kita. Mungkin kalau ditanya sahamnya milik orang-orang anak muda yang merasa desak Anies adalah bagian dari pencerdasan demokrasi. Saham terbesarnya ada di orang-orang itu, Mas. Mereka lah pemiliknya, karena mereka lah yang ikut menikmati. Mereka yang memiliki ini. Kami Ubah Bareng hanya menjalankan, kami hanya menginisiasi. Luar biasa banget. Kita desak Anies di 22 titik di Indonesia. Di awal kita mungkin terseok-seok, tapi begitu makin membesar, bantuan dari teman-teman yang saya bilang tadi itu juga mau ikut turun tangan ngebantuin. Di daerah-daerah di timur Indonesia, barat Indonesia, tengah Indonesia, dan lain-lain, semua itu mereka mau bantu. Yang mereka mau adalah saya ingin jadi bagian dari orang yang melakukan perubahan dimulai dari demokrasi di Pilpres kali ini. Yang kecil bisa berkembang, yang besar biar berkembang di kawasan yang besar pula tanpa mengurus yang kecil. Kita sudah komitmen dari negara. Tenaga kerja itu bukan Dana pasti ada dan kita sukarela ya. Saling taruh juga kita cari sendiri. Memang sederhana sih, walaupun karena acaranya besar sekali dan yang datang banyak, kelihatannya mahal, tapi sebenarnya enggak sih. Itu semua masih kita bisa handle gitu sih. Semuanya benar-benar kita gotong royong lah cari dananya. Dari pengalaman kita selama ini di mana-mana mereka memang tidak pernah punya kepentingan apa-apa ya sih. Kita juga di Ubah Bareng juga kita nggak punya kepentingan apa-apa selain kita ingin yang lebih baik sih untuk Indonesia, untuk masa depan Indonesia sendiri. Kalau saya melihat kenapa kemudian elektabilitas Anies ini naik, justru karena Anies berhasil gitu ya menampilkan citra dirinya yang moderat, bukan semata-mata dari desak Aniesnya gitu. Sebenarnya anak muda itu sangat aware dengan hal-hal politik gitu, tapi mereka tidak mau disebut gerakannya itu gerakan politik. Kenapa? Karena politik dalam pengertian kita sehari-hari ini sudah kotor dan sesuatu hal yang menjijikan. Saya tidak melihat desak Anies ini sebagai wajah baru demokrasi Indonesia. Ini adalah cara baru aja dalam kita berdemokrasi, bukan wajah baru. Karena politik pasti punya kepentingan. Orang banyak yang menuduh, desak Anies ini pakai buzzer. Bagaimana kita? Saya cuma jawab, gimana caranya kita punya buzzer? Saya sendiri tahu desak Anies dari awal sampai akhir dan nggak pernah ada perbincangan tentang buzzering atau memanipulasi algoritma. Kita nggak punya kemampuan itu, terus terang. Aku kan basisnya memang di Jakarta ya which is Pak Anies tuh sempat memimpin DKI 1, jadi begitu banyak lah teman-teman aku yang kenal dengan Pak Anies, tapi kenal hanya sebagai gubernur aja Mas, kenal hanya sebagai pembuat kebijakan aja, tapi dalam merumuskan kebijakan, dalam mengkuliti isi pemikirannya, mungkin banyak dari teman-teman aku tuh yang belum tahu. Jadi aku rasa desak Anies ini berpengaruh besar dalam teman-teman aku memilih Pak Anies sih, karena teman-teman aku juga misalnya aku lagi sekolah atau lagi istirahat adalah diskusi-diskusi kecil atau enggak aku nyeletukin nanya udah nonton ini belum tuh, bahkan di grup WhatsApp ya selama pra pemilu itu aku lumayan berisik lah kalau di situ. Nah ngomong-ngomong desak Anies nih, tapi pandangan lu ke Pak Anies tuh gimana sih? Maksudnya either is a good person kah atau bad person kah atau gimana? Kalau gue pribadi bener sih dia kayak menurut gue ya, karena dia juga apa ya, kalau
kayak ngehubungin kata-katanya tuh bagus banget, manis banget. Retorikanya jago. Retorikanya jago kalau menurut gue. Terus juga waktu itu kan gue sempet kayak nonton debat. Nah dia tuh kan setiap dikasih pertanyaan selalu kayak nyusun kata tuh bagus banget, dan kayak itu kayak nah ini gue nih yang gue cari nih gitu. Yang jago retorika. Dari pasangan yang lain gitu. Isinya tentang kita mengkritisi kebijakan, terus juga track record politisi. Itu pasti biasanya kita bahas sih. Dari mulai 1, 2, 3 itu kita kupas tuntas bersama teman-teman aku. Ya memang walaupun pada saat itu masih SMA ya mungkin akses dan informasi kita terbatas, tapi kami mengupayakan dengan maksimal untuk mendapatkan informasi tersebut. Aku bisa bilang bahwa aku mungkin menjadi orang yang salah satu beruntung ya, karena akses informasi yang aku dapat mungkin bisa lebih satu tingkat dibanding teman-teman aku. Blunder maksudnya? Ya kalau misalnya Ketika memang informasi ini A1, pasti aku lebih masif lah aku sebarkan ke teman-teman aku. Respon teman-teman aku kadang kan mereka juga kayak bosen ya politik mulu. Lu mah politik mulu Zri, lu mah politik mulu. Kayak ya gimana ya, karena aku pengen tuh sebenarnya kita tuh tercerahkan gitu loh, tidak menjadi pemilih yang asal milih. Gitu. Karena saya rasa sebenarnya Gen Z itu bukan apatis terhadap politik, tapi ya mereka mengerti, mengikuti, tapi ya mereka nggak suka aja dengan sistem politik selama ini gitu. Halo, suara saya terdengar? Saya terima kasih untuk teman-teman Tribun atas diskusinya sama saya. Terima kasih banyak. Selamat malam Pak. Izinkan saya bertanya dan berkeluh kesah, yang dimana saya sendiri sebagai anak muda menemukan teman-teman saya yang tidak peduli, teman-teman saya yang menutup mata, teman-teman saya yang menutup telinga untuk memperhatikan kondisi Indonesia saat ini. Nggak tahu itu apa, kenapa saya seperti itu. Mungkin kalau hipotesis asumsi saya tentang diri saya adalah karena saya penasaran aja. Saat itu juga tangan saya nggak turun juga. Itu nggak tahu kenapa, mungkin karena kaku atau apa, tapi emang tangan saya nggak bisa turun pada saat itu. Saya cuma pengen angkat buku saya aja gitu. Saya menerima mic dan saya bertanyalah ke Pak Anies tentang pertanyaan saya terkait. Saya menunggu Pak. Saya ingin tahu Pak, bagaimana menyadarkan mereka Pak. Apakah memang sudah hak mereka untuk apatis? Apakah kewajiban kami untuk mengingatkan? Saya ingin tahu tentang hal itu, Pak. Bagikan pikiran Bapak tentang hal itu. Karena saya sendiri, saya miris. Saya miris sama mahasiswa-mahasiswa yang apatis. Saya miris. Sampai akhirnya Pak Anies menjelaskan lah. Ya menurut saya masih ingat jawabannya adalah. Tapi Faza, saya ingin sampaikan di setiap masa selalu ada yang menjadi tokoh-tokoh. Setiap masa. Dan di setiap masa selalu ada yang bergerak besar dan ada yang merasa pasif. Itu setiap masa ada. Setiap masa. Tapi satu hal teman-teman yang pasti. Perubahan itu tidak dilakukan oleh mereka yang pasif. Perubahan itu dilakukan oleh mereka-mereka yang bergerak dan memilih untuk menjadi bagian dari perjuangan. Gitu ya Faza ya? Saya ngerasa kayak ceklekan lampu. Jadi kayak, oh iya, dari juga. Saya mungkin di sini juga karena diajak, ngerasa dirangkul, ngerasa dibolehkan gitu. Ngerasa didengar juga, ngerasa bisa berdiskusi sama yang lain atau apa gitu. Itu yang membuat anak muda seperti saya ngerasa kayak, oh iya, saya harus bergerak. Jadi ya terlepas dari hasil Pilpres, ya kita tahulah kita kalah ya di Pilpres. Tapi kita tetap merasa menang gitu karena kita telah menciptakan suatu karya yang dilihat sebegitu banyak orang, karya yang akhirnya menjadi acuan banyak orang-orang. Karya yang disebut orang-orang merubah cara berpolitik, dan karya itu yang akan kita selalu kenang sih, bahwa ada anak-anak muda yang nggak punya kepentingan apa-apa selain ingin mencerdaskan kehidupan berdemokrasi dan ingin mengembalikan demokrasi ke hakikat.
Presiden dan Wakil Presiden juga hadir memberikan hak mereka di TPS masing-masing. Ada pergerakan para calon presiden dan wakil presiden yang sejak pagi telah berdatangan ke TPS masing-masing untuk memberikan hak mereka. Terima kasih. Kehadiran para kandidat ini menjadi indikator penting bahwa seluruh proses pemungutan suara memasuki tahap krusial. Hari ini menjadi salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan politik Indonesia. Seluruh warga negara yang tercatat sebagai pemilih sedang memberikan suara mereka dalam pemilu 2024. Sementara penyelenggara di ribuan TPS bekerja memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan. Di saat yang bersamaan, perhatian publik juga tertuju pada pergerakan para calon presiden dan wakil presiden yang sejak pagi telah berdatangan ke TPS masing-masing untuk memberikan hak pilih mereka. Kita hanya orang-orang yang percaya dan orang-orang yang ingin Indonesia melakukan perubahan dimulai dari Pilpres dengan konsep yang bisa mencerdaskan. Menurut saya memang politik itu kan nggak ada yang bisa dipercaya ya. Siapapun orangnya, kadang mereka bisa berubah. Namanya manusia kan berubah-berubah. Jadi jangan membuat kita sampai percaya 100% sama mereka akan benar-benar mengurus kita. Dan itu yang memang harus dimiliki seluruh warga negara kita. Apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Maha Kuasa nanti, kami akan bersama dengan gerakan perubahan. Insya Allah gerakannya akan terus bergulir membesar ke depan dan membawa perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan diperlukan oleh bangsa ini.